Isu rumah tangga kembali menyeret nama pesulap merah ke tengah sorotan publik. Setelah pengakuannya soal poligami pada 2022 kembali ramai dibahas, tudingan terhadap istri keduanya, Ratu Rizky Nabila, ikut mencuat. Ia dituding sebagai perebut suami orang, bahkan opini liar berkembang seolah kehadirannya berkaitan dengan wafatnya istri pertama. Merasa kabar itu semakin melebar dan menyudutkan, pesulap merah menyampaikan klarifikasi panjang. Ia menegaskan bahwa sejak awal pernikahan, sang istri kedua tidak pernah berniat merebut posisinya sebagai suami dari istri pertama dan justru memegang prinsip kuat menjaga batas dalam rumah tangga tersebut. Menurut penuturannya, Ratu Rizky Nabila bahkan siap mundur jika pernikahan pertamanya berakhir karena perceraian. Ia juga disebut kerap mengingatkan agar suaminya tetap merawat istri pertama yang berulang kali dirawat di rumah sakit. Bahkan pernah menawarkan bantuan besar demi kesembuhan. Pesulap merah turut memaparkan bahwa istri pertamanya mengidap anemia aplastik sejak lama. Kondisinya memburuk pada 2022 dan ditemukan sel kanker pada 2025. Ia menekankan bahwa wafatnya sang istri tidak berkaitan dengan pernikahan keduanya, serta meminta publik menghentikan opini tidak berdasar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi boleh jadi yang kedua. Jujur ya warganet, gue tuh sampai cari tahu loh saking gue penasarannya. Soalnya kata-kata di awal tuh bilangnya misi menyelamatkan. Tapi gue scroll, gue cari tahu, gue nggak dapet beritanya yang dimana tuh menjelaskan apanya yang diselamatkan gitu. Udahlah, kalau memang mau nikah lagi, bilang aja terus terang, iya kan? Gak usah ada bilang-bilang misi-misian. Atau takdir lah, atau agama lah, atau sebagainya lah. Gimana guys menurut tanggapan kalian? Coba deh komen di kolom komentar. Iki lucu nih iki. Saat beliau mau izin poligami, saya tidak mau, saya tidak izinkan karena saya tidak mau berbagi. Saya sendiri niatnya untuk poligami yang nggak ada. Ya ini semua kan karena takdir. Ini kalau saya tidak melakukan sesuatu nanti bisa bahaya nih untuk salah satu dari mereka. Kalau mereka ributnya parah, jujur aja ya. Lempar-lemparan piring nggak apa-apa kan, dulu seperti istri Rasul kan juga begitu. Tapi jangan dulu buru-buru ke Rasul, soalnya bentukannya lain gitu loh. Sama mbaknya ini dulu kan waktu 2023 itu kan ada podcastnya dia sama laki-laki yang dari luar negeri yang berewaan itu ya kan, di podcast dia yang ngomong nggak bisa dipotong itu ya kan, itu 2023. Tapi kok ini katanya 2022 sudah sama ini gitu, bingung. Pikiranku kok harus warna merah tombek, kenapa ada warna hijau kan lebih go green. Kok bisa ya kejadian-kejadian aneh ini tuh ada terus gitu loh. Guys, nih kelanjutan berita tentang pesulap merah yang poligami, ya kan? Waktu video pertama gue dibully tuh, lu ngapain sih lu ngomong apa sih bang? Terus gue ada video kedua yang ini si abang ini adiknya istri pertamanya pesulap merah diwawancara di live. Nah ini nih diwawancara di TV nih, Ibu Tika ungkap pesulap merah tidak mau rawat dan biayai pengobatan serta pemakaman istri pertamanya. Jadi sebenarnya ternyata masalahnya tuh segede itu gitu, bukan cuman yang kata pesulap merah cuman enggak udah tahu kok gampang kita ini bertiga bla bla bla, ternyata nggak begitu guys. Nah tuh cukup lengkap ya penjelasan ibunya Tika, istri pertamanya pesulap merah. Jadi ternyata segitunya loh guys, gitu ya. Gue udah bete aja di video gue yang pertama, udah dibully abis gue. Lu ngapain sih bang, lu ngomong apa sih bang, lu ya biarin lah itu urusan orang ya, lalu ini banget sama urusan ranjang. Ya karena sekarang gini, sejak kapan sih poligami itu jadi hal yang biasa aja di Indonesia? Kan juga enggak. Iya memang diperbolehkan, tapi kalau melihat prosesnya kan pasti beribut dulu, dan ternyata betul ribut, nggak disetujui, terus sampai ke rumah sakit, sampai biopsi segala macam. Parah juga guys, gila. Gue asli kaget betulan gitu, karena nggak nyangka sebegitunya gitu, sampai ke beliau meninggalnya.
pesulap merah ya, yang melakukan poligami dengan Ratu Rizky gitu loh. Ya, jadi begini ya, kemarin itu pesulap merah ditanya oleh wartawan, apakah istrinya tahu atau tidak. Awalnya dia bilang tahu, ya, tapi keluarga dari mendiang istrinya bilang tidak tahu, taunya baru-baru akhir-akhir ini. Ya, nah, pesulap merah kemudian bilang dia tidak mau minta maaf. Salah saya apa, kata pesulap merah. Toh kalau istri sah tidak tahu dia menikah ataupun tidak ada izin istri sah, itu juga masih sah karena agama mengizinkan gitu loh. Jadi tidak perlu diketahui oleh istri sah, tidak perlu izin istri sah, toh agama membenarkan itu, kata pesulap merah. Jadi dalam pandangan saya jelas di sini nikah siri dia pesulap merah ini. Ya, setelah saya lihat kasus pesulap merah sama dengan kasus Fahmi dan Inara. Begitupun istri sirinya ini, si Ratu Rizky ini ditanya, tahu nggak dia sudah punya istri? Dia bilang awalnya nggak tahu, tapi setelah itu baru cari-cari gitu loh. Jadi sama persis kasus pesulap merah dengan Fahmi dan Inara. Ya, jadi begini ya, saya bertanya ya kepada kalian, saudara saya yang muslim ya. Kepada saudara saya yang muslim saya bertanya, boleh nggak di agama Islam, di agama muslim itu menipu? Nggak boleh kan? Boleh nggak di agama muslim itu berbohong? Nggak boleh kan? Boleh nggak di agama muslim itu menyakiti perasaan orang lain? Nggak boleh kan? Nah, sekarang logikanya, kalau kalian menikah tanpa pengetahuan istri sah kalian, berarti kan kalian membohongi istri sah kalian, kalian menyakiti istri sah kalian, kalian menipu istri sah kalian. Boleh nggak dalam agama melakukan hal itu? Nggak boleh. Ya, berarti kalau istri sah kalian nggak tahu, kalian membohongi dia, menipu dia, menyakiti dia. Padahal dalam agama muslim itu tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh menyakiti. Ya, disinilah saya bilang untuk Kementerian Agama untuk mengevaluasi nikah siri ini gitu loh. Lebih banyak menguntungkan atau merugikan. Ya, dievaluasi lagi, masih relevan nggak untuk zaman sekarang nikah siri ini? Masih cocok nggak? Cocokkah digunakan pada zaman sekarang, di masa era sekarang ini nikah siri ini gitu loh. Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada KTP, nggak ada kartu kakak, zaman ribuan tahun lalu. Kalau sekarang kan beda gitu loh. Masih cocok nggak? Masih relevan nggak gitu loh. Ya, jadi pesulap merah itu terlalu banyak bongkar aib orang. Ya, sekarang aib dia sendiri yang dibongkar. Gus Samsudin pasti ketawa gitu loh. Kamu ikut-ikutan banyak istri kayak aku gitu loh, Gus Samsudin. Ya.